Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah wa iyyakum. Kiamat di ambang pintu. Di zaman Nabi saja kiamat itu udah di ambang pintu, Pak. Berarti kalau kita di lowong pintu, Pak. Karena Nabi bersabda, bu'ithu was-sa'atu kahatain. Aku diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, dan jarakku dengan hari kiamat seperti ini. Nabi menunjuk telunjuk dan jari tengah, lalu beliau lebarkan seperti ini. Berarti jarak antara Nabi dengan hari kiamat sudah seperti ini. Kalau kita mungkin sudah seperti ini, Pak. Maka kalau di zaman Nabi SAW saja hari kiamat itu sudah seperti ini, bagaimana di zaman kita? Dan tentunya masalah kapan terjadinya hari kiamat tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Malaikat Jibril pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Akhbirni 'anis sa'ah." Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat, kapan hari kiamat? Kata Rasulullah, "Mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il." Mal mas'ulu anha, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Rasulullah tidak tahu, malaikat Jibril pun tidak tahu. Tidak ada seorang pun yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kapan terjadinya hari kiamat. Rasulullah SAW hanya mengabarkan hari kiamat terjadi di hari Jumat. Namun hari Jumat yang mana hanya Allah yang Maha tahu. Karena di sisi Allah lah ilmu yang gaib itu. Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah lah ilmu yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala saja. Hari kiamat sudah di ambang pintu, Pak. Rasulullah SAW mengabarkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Baik itu tanda hari kiamat yang kecil maupun tanda hari kiamat yang besar. Tanda-tanda hari kiamat yang kecil sudah sangat banyak sekali terjadi. Bahkan mungkin mayoritasnya sudah terjadi. Rasulullah SAW mengabarkan di antara tanda hari kiamat munculnya mobil. Dan mobil sudah kita lihat dengan mata kepala. Di antara tanda hari kiamat munculnya wanita yang berpakaian tapi telanjang. Dan itu kita lihat di zaman sekarang. Demikian pula di antara tanda hari kiamat ikhwatal Islam, taqarubul aswaq. Pasar-pasar semakin dekat. Maksudnya kata para ulama ada dua makna. Makna yang pertama, pasar itu saling berdekatan. Dan kita lihat iya. Mal-mal itu kan pasar, Pak. Mal-mal saling berdekatan satu sama lainnya. Atau makna yang kedua kata para ulama, yang dimaksud dengan pasar saling berdekatan artinya lancarnya transportasi. Sehingga untuk berjual beli itu sangat mudah sekali. Dan kita lihat di zaman sekarang fasilitas internet, untuk kita belanja di internet sangat mudah sekali, Pak. Dan ini pun diantara yang Rasulullah kabarkan dari makna pasar-pasar akan berdekatan. Demikian pula Rasulullah SAW mengabarkan di antara tanda hari kiamat
taqarubuz zaman. Waktu terasa cepat. Setahun bagaikan sebulan. Sebulan bagaikan seminggu. Seminggu bagaikan sehari. Dan itu pun kita rasakan Bapak sekalian. Hari demi hari berjalan begitu cepat sekali. Kemarin kalau kemarin sudah hari Rabu atau hari Minggu, sekarang sudah Minggu lagi. Tak terasa hari itu berjalan dengan begitu cepatnya ya akhwat Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Di antara tanda hari kiamat, Rasulullah SAW memberitahukan tentang fitnah-fitnah yang akan muncul. Apa itu fitnah tersebut? Di antaranya fitnah yang bergelombang silih berganti. Kata Rasulullah SAW, Inna hadhil ummah ju'ilat afiyatuha fi awwaliha wa sutubtala akhiruha. Umat Islam ini dijadikan keselamatannya itu di generasi awalnya. Dan nanti generasi akhirnya akan ditimpa bala. Sataji'ul fitan, kata Rasulullah. Nanti akan muncul fitnah. Fayuraqiqu ba'duha ba'da. Di mana fitnah sebelumnya terasa ringan dibandingkan dengan fitnah setelahnya. Taji'ul fitnah, akan datang fitnah. Fayaqulul mu'min, seorang mukmin akan berkata, hadhihi muhlikati, ini yang akan membinasakan aku. Sumatan kashif, lalu fitnah itu pun pergi. Sumataji'ul fitnah, lalu datang lagi fitnah berikutnya. Fayaqulul mu'min hadhihi wa hadhihi, mukmin akan berkata ini dan itu. Artinya Pak, Rasulullah mengabarkan nanti di akhir zaman itu fitnah-fitnah yang merusak agama dan menghancurkan agama kita itu Pak, itu luar biasa dahsyat. Yang Rasulullah SAW juga sebutkan dalam riwayat Muslim, akan datangnya fitanun kaqita'il lail al-mudlim. Fitnah bagaikan gelapnya malam yang sangat. Yusbihul rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di waktu pagi seseorang masih mukmin. Di waktu sore sudah kafir. Di waktu sore masih mukmin. Di waktu pagi sudah kafir. Kenapa? Kata Imam Al-Hasan Al-Basri menjelaskan hadis tersebut, Lisyiddati syubuhah, saking kuatnya syubhat di zaman itu. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri menjelaskan hadis tadi, artinya di waktu pagi dia masih mengharamkan darah seorang muslim. Di waktu sore dia sudah menghalalkan darah seorang muslim. Berarti ini fitnah apa? Fitnah syubhat. Fitnah syubhat yang luar biasa. Ikhwatal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Di antaranya juga Rasulullah SAW mengabarkan tentang fitnah-fitnah yang lain. Yaitu seperti fitnatul harab fitnah di mana manusia pada waktu itu akan saling bermusuhan dan saling berperang. Demikian kemudian datang lagi fitnatul sarra, fitnah kesenangan. Lalu kemudian fitnatul duhaima, fitnah yang sangat dahsyat sekali menimpa kaum muslimin. Iya. Dan fitnah itu terus-menerus saling silih berganti menimpa mereka. Dan subhanallah Pak, ternyata Rasulullah mengabarkan umat Islam akhir zaman itu akan ditimpa berbagai macam bala dan malapetaka. Umat Islam di akhir zaman itu, kata Imam As-Safarini, akan dilumat oleh musuh-musuhnya. Dan kita lihat di zaman sekarang di Rohingya kaum muslimin dibunuhi. Di Burma kaum muslimin dibunuhi. Di Suriah kaum muslimin dibunuhi.
Mungkin juga wallahu a'lam jangan sampai terjadi di negeri kita dan yang lainnya. Masya Allah, jangan sampai hal itu terjadi ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Terjadi kaum muslimin dizalimi di mana-mana. Maka dari itulah ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Ini semua adalah pertanda akan dekatnya hari kiamat. Rasulullah SAW mengabarkan tentang tanda hari kiamat besar. Setelah menyebutkan tanda hari kiamat kecil, Rasulullah pun menyebutkan tentang tanda hari kiamat besar. Dimulai daripada munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi seorang lelaki yang berasal dari keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Di mana Imam Mahdi kata Rasulullah SAW, wafaqa ismi ismahu, wasmu abi ismu abi. Imam Mahdi itu namanya sama dengan namaku, dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku, kata Rasulullah. Berarti Imam Mahdi namanya siapa? Muhammad bin Abdullah, dari keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu arda. Di mana akhwat Islam tanda munculnya Imam Mahdi itu akan ada beberapa tanda. Tanda yang pertama dekatnya Imam Mahdi, qillatul khair wa kathratus syarr. Sedikitnya kebaikan dan merajalelanya keburukan. Kebaikan sedikit, sedangkan keburukan merajalela. Kezaliman di mana-mana. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ketika Rasulullah SAW mensifati Imam Mahdi, apa kata Rasulullah, Pak? Yamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at jawran. Imam Mahdi itu akan memenuhi bumi ini dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya kata Rasulullah bumi dipenuhi dengan kezaliman. Berarti Pak, ini tanda dekatnya Imam Mahdi di saat bumi telah dipenuhi oleh kezaliman. Maka di saat itulah Imam Mahdi akan muncul ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Tanda yang kedua munculnya Imam Mahdi, berpecahnya negara Saudi menjadi 3 pasukan. Setiap pasukan dipimpin oleh anak khalifah. Karena Rasulullah SAW nanti akan berperang di sisi Ka'bah 3 anak khalifah, 3 pasukan. Setiap pasukannya dipimpin oleh anak khalifah. Dan mereka berperang dan tidak ada yang kalah. Maka di saat itu kata Rasulullah SAW akan muncul sebuah pasukan dari arah timur dengan membawa bendera hitam. Kalau kalian melihatnya, datanglah dan baiatlah dia, walaupun kalian mendatanginya sambil merangkak. Karena itulah Imam Mahdi, ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Sekarang Saudi masih bersatu padu Pak, bahkan kuat sekali. Di bawah kerajaan siapa? Raja Salman bin Abdul Aziz yang luar biasa, Masya Allah. Ikhwatal Islam azakumullah wa iyyakum. Di antara munculnya Imam Mahdi akhwat Islam azakumullah wa iyyakum, yaitu terjadi peperangan dahsyat. Peperangan demi peperangan. Oleh karena itu nanti Imam Mahdi akan memimpin kaum muslimin perang, di antaranya melawan Eropa. Di mana kaum muslimin akan berperang ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum dengan pasukan. Ya kata Rasulullah SAW, ya pasukan Banul Asfar. Pasukan Banul Asfar. Banul Asfar itu kunyah atau gelar untuk orang-orang Eropa. Di mana disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Istanbul, tahu Istanbul Pak?
Istanbul, Konstantinopel. Kalau di zaman dahulu itu namanya Konstantinopel. Kalau sekarang namanya apa? Istanbul. Istanbul itu di mana? Turki. Nanti akan dikuasai, akan diserang oleh pasukan kafirin. Lalu kemudian datanglah pasukan kata Rasul dari kota Madinah. Mereka pasukan dari anak-anak Banu Ismail, Arab. Dalam satu riwayat Banu Israel. Tapi yang rajih kata para ulama Banu Ismail. Adapun lafaz Banu Israel itu lafaz yang syad. Akan muncul, akan datang kemudian pasukan dari kota Madinah. Kata Rasulullah SAW, mereka sebaik-baiknya pasukan di muka bumi. Datang dari kota Madinah. Ya. Kemudian akan membebaskan kota Istanbul, Konstantinopel dengan tanpa senjata. Tapi dengan takbir. Dengan apa? Dengan takbir akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Kata Rasulullah, tahukah kalian sebuah ya kota yang sebagiannya di darat dan sebagiannya di laut? Tahu hai Rasulullah, yaitu Konstantinopel. Kata Rasulullah, nanti kelak ia akan diserang oleh orang-orang Banul Asfar. Dan keluar kata Rasulullah SAW dari kota Madinah sebaik-baik pasukan di muka bumi. Lalu kemudian ketika sampai di sana mereka bertakbir Allahu Akbar. Gugurlah sebagian kota tersebut. Lalu mereka bertakbir lagi Allahu Akbar. Gugur lagi sebagian kota tersebut. Dan kaum muslimin pun menguasai kota tersebut. Ya akhwal Islam azakumullah wa iyyakum. Akhul iman azakumullah wa iyyakum. Itu menunjukkan ya bahwasanya ini adalah tanda-tanda akan, bahkan sebagian mengatakan bahwa itu di zaman Imam Mahdi. Sebagian mengatakan sebelumnya. Allahu a'lam tentang masalah ini mana yang benar ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Apakah itu setelah Imam Mahdi datang atau sebelum? Saya belum mendapatkan riwayatnya yang jelas tentang masalah itu. Namun itu pasti akan terjadi ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Demikian pula peperangan yang dahsyat antara kaum muslimin melawan Banul Asfar itu. Selama 3 hari 3 malam lalu kemudian dimenangkan oleh kaum muslimin. Ketika kaum muslimin hendak mengambil ghanimah, terdengarlah teriakan bahwa Dajjal sudah muncul. Segera ghanimah itu dibuang. Masing-masing melarikan diri, menyelamatkan dirinya. Akhir Islam azakumullah wa iyyakum. Ini semuanya sebelum Dajjal datang, Pak. Dan Rasulullah SAW mengabarkan sebelum Dajjal datang akan ada 3 tahun yang sangat paceklik sekali. Tahun pertama kata Rasulullah, Allah akan menahan setengah air hujan. Tahun yang kedua kata Rasulullah, Allah akan menahan 2/3 air hujan. Tahun yang ketiga kata Rasulullah, Allah akan menahan hujan sama sekali. Dan di saat itu kata Rasulullah tidak ada makanan. Dan makanan kaum mukminin adalah tasbih, takbir, tahlil, dan tahmid. Jadi di saat itu Pak, gak ada makanan, Pak. Masya Allah, akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Ya, kapan terjadinya Allahu a'lam. Yang jelas akhal Islam Rasulullah sudah mengabarkan itu, Pak. 3 tahun masa paceklik, di mana itu tahun kekeringan, tidak ada makanan, binatang-binatang semua mati. Dalam satu riwayat yang lain Rasulullah mengatakan air akan mengikuti keberadaan kaum mukminin. Akhir Islam azakumullah wa iyyakum. Subhanallah. Demikian pula ya akhir Islam azakumullah wa iyyakum. Sebelum Dajjal datang ya akhir Islam azakumullah wa iyyakum, pun juga terjadi hal-hal yang Rasulullah sebutkan, berbagai macam fitnah-fitnah yang dahsyat sekali. Namun tentunya ya akhal Islam,
yang harus kita ketahui bersama. Pertama, kita tidak boleh memastikan bahwa ini zamannya fitnah ini zamannya fitnah itu dengan tanpa dalil dan hujah. Sebab untuk mengatakan, oh ini dia sekarang ini tampaknya zaman fitnah ini, tampaknya zaman fitnah itu, kita tidak bisa memastikan. Sulit, kata para ulama. Ini butuh kepada kekuatan ilmu yang dalam. Iya. Karena berapa banyak Bapak sekalian ikhwatal Islam, prediksi-prediksi yang sudah diprediksikan oleh para ulama terdahulu ternyata salah. Contoh misalnya Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti waktu itu hidup pada abad keberapa Pak? Ke-8 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa umur dunia ini tidak akan lebih dari 1200 tahun. Atau kurang. Umur dunia tidak akan lebih dari segitu. Dan beliau membawakan alasan-alasannya. Sementara kita sudah di tahun berapa Pak? 1430 8. Belum kiamat ternyata. Salah prediksinya Imam Suyuti. Itu ulama besar. Imam Suyuti itu hafalan ratusan hadis, ratusan ribu. Kekuatan ilmunya luar biasa. Ya apalagi kita. Kadang di zaman sekarang dai di zaman sekarang ya memastikan, oh umur dunia hanya 1500. Berarti ini sekarang 1438, tersisa 60 tahun lagi Pak. 60 tahun lagi katanya kiamat. La ilaha illallah. Kita katakan ini dukun. Rasulullah SAW saja nggak tahu kok. Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, kapan hari kiamat? Kata Rasulullah apa? Tidaklah yang bertanya dan yang ditanya lebih tahu. Artinya dua-duanya tidak tahu. Itu adab. Katakan nggak tahu, wallahu a'lam kapan hari kiamat. Hanya Allah yang Maha tahu ya akhal Islam azakumullah wa ya. Maka dari itulah ya akhal Islam azakumullah di sini ya yang harus kita pahami bersama. Yang kedua yang harus diperhatikan Pak, tidak mengapa kita pelajari hadis-hadis tentang fitnah, terutama tentang fitnah Dajjal. Supaya apa kata para ulama? Kalau memang kita qadarullah mendapatkan zaman tersebut, kita faham bahwa itu fitnah. Dan kita insya Allah selamat darinya. Makanya Imam Al-Amash mengatakan, ajarkan anak-anak kalian hadis-hadis tentang fitnah sebagaimana kalian mengajarkan Al-Quran. Maksudnya apa? Maksudnya supaya mereka tahu ini zaman-zaman fitnah itu apa yang harus kita lakukan pada waktu itu. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Yang sangat kita butuhkan itu petuah-petuah Rasulullah SAW di saat zaman-zaman yang penuh fitnah seperti itu. Kalau kita melihat Dajjal, apa coba yang harus kita lakukan Pak? Kalau Bapak nggak belajar, Bapak nggak paham Dajjal, dikiranya bukan Dajjal. Karena Dajjal itu fitnahnya dahsyat Pak. Dajjal itu kata Rasulullah bisa menyuruh awan hujan. Bisa menyuruh tanah yang subur kering kerontang. Itu Dajjal tuh Pak, dahsyatnya minta ampun. Dajjal menyuruh mayat, bangun. Di Indonesia saja ada orang yang bisa berjalan di atas air udah wali nih. Udah ketipu Pak. Ya. Kalau ada dukun ya bisa memperlihatkan kehebatan yang nggak mempan dibacok apa, wali. Itu baru Dajjal kecil. Gimana Dajjal besar? Besar fitnahnya ya akhwan Islam azakumullah wa iyyakum. Maka yang harus kita perhatikan adalah apa persiapan kita menuju hal itu semuanya ya akhwan Islam azakumullah wa iyyakum.
Bukan hanya sebatas kita ingin tahu, tapi yang harus kita ketahui, yang paling kita penting adalah apa sih yang harus kita lakukan. Di zaman ketika kita muncul Dajjal, yang harus kita perhatikan pertama, kita harus kenal siapa Dajjal. Kenal Dajjal, tanda-tandanya, sifat-sifatnya. Kata Rasulullah, Dajjal itu rambutnya keribu. Tahu nggak keribu? Syadidul ju'udah. Ya, ju'udah itu ngelingkar gini Pak, rambutnya itu keribu. Ya. Matanya kata Rasulullah SAW pecak sebelah. Yang kanannya nyembul bagaikan anggur. Jadi Dajjal itu matanya dua, cuman pecak sebelah. Adapun yang di internet disebutkan katanya ada bayi muncul bermata satu di tengah. Jangan-jangan di Dajjal. Bukan Dajjal itu. Dajjal itu matanya dua. Cuma pecak sebelah Pak. Ya. Dan yang kanan nyembul seperti apa? Anggur kata Rasulullah SAW. Kal inab at-tafiyah. Dan Dajjal itu kata Rasulullah SAW, kepalanya bagaikan ular. Hah? Ular apaan Ustaz? Ular kobra? Ular sanca? Enggak. Kata para ulama, orang-orang Arab mengungkapkan orang yang kepalanya nggak bisa diam untuk seperti ular. Kalau ada orang kepalanya nggak bisa diam, lihat ini, lihat sini, lihat sini, nggak mau diam. Kata orang Arab apa? Ini kepala ular. Nah Rasulullah mengatakan Dajjal itu kepalanya seperti ular. Maksudnya nggak mau diem. Ya. Dajjal tuh diantara tandanya Pak. Kemudian Rasulullah mengabarkan Dajjal itu ya akhwat Islam badannya besar. Antum tahu tidak? Dajjal itu sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Ada satu-satunya sahabat yang pernah ketemu Dajjal. Siapa? Ada yang tahu namanya? Tamim bin Aus. Abu Ruqayyah. Tamim bin Aus. Dari Banu Tamim. Yang dikisahkan kisahnya oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Bahwa Tamim bin Aus pernah berlayar di lautan bersama beberapa temannya dari kabilahnya itu. Lalu tertimpa ombak besar. 3 hari 3 malam. Ya, di lautan sampai terdampar di sebuah pulau kata Tamim. Lalu kemudian kata Tamim apa? Kami bertemu dengan makhluk yang dipenuhi bulu. Bulu semuanya. Sampai-sampai kami tidak tahu mana depan mana belakang. Lalu orang ini berkata, aku bertanya, siapa kamu? Kata makhluk ini, ana jassasah, aku jassasah. Siapa jasasa? Kata makhluk ini, hai kaum, asri'u biddir. Hai kaum, kalian segera saja pergi ke sebuah tempat ibadah di sana. Karena di sana ada orang yang sangat ingin bertemu dengan kalian. Maka Tamim dan beberapa temannya pun segeralah pergi ke rumah tersebut. Kata Tamim, maka aku melihat seorang laki-laki yang aku belum pernah melihat manusia sebesar itu badannya. Aku belum pernah melihat manusia sebesar itu badannya. Kaki dan tangannya dirantai dengan rantai-rantai besi. Lalu kemudian kami bertanya, siapa kamu? Lalu Dajjal ini yang sedang diingkat berkata, kabarkan dulu kepadaku, siapa kalian? Kata Tamim, kami dari Arab, dari Banu Tamim. Kemudian Dajjal berkata, lalu apa yang dilakukan oleh Muhammad dan para sahabatnya? Kata Tamim, dia telah hijrah ke kota Madinah dan menguasai kabilah-kabilah yang ada di sekitar kota Madinah. Kata Dajjal, amma innahum lawittaba'uhu lakana khairal lahum. Ketahuilah, kalau mereka mengikuti Muhammad itu lebih baik buat mereka. Ini yang ngomong Dajjal loh Pak. Ini ya.
Lalu Dajjal berkata kepada Tamim bin Aus ini, kabarkan kepadaku tentang sebuah mata air, tentang baisan. Kata Tamim, tentang apanya? Tentang pohon kurmanya, apakah masih berbuah? Kata Tamim, masih. Lalu Dajjal berkata lagi, kabarkan kepadaku tentang mata air yang bernama Zughar. Tentang apanya? Kata Tamim. Tentang airnya. Kata Tamim, masih banyak sekali. Lalu Dajjal berkata lagi, kabarkan kepadaku tentang sebuah danau yang bernama Tobariyah, Tiberias. Kata Tamim, tentang apanya? Kata Dajjal, tentang air. Masih banyak tidak? Kata Tamim, masih banyak. Lalu Dajjal berkata, kelak pohon kurma yang ada di Baisan tak akan berbuah. Mata air Zughar itu akan habis dan kering. Danau Tiberias pun akan habis dan kering. Di saat itu aku akan keluar. Fa inni ana Dajjal, akulah Dajjal. Lalu Tamim pun pulanglah. Sesampainya di negeri Arab, beliau langsung ke kota Madinah. Lalu beliau pun masuk Islam dan menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah setelah selesai sholat bersabda kepada para sahabatnya, maka nakum, tetaplah duduk di tempat kalian. Haddatsani Tamim, tadi Tamim bercerita kepadaku tentang Dajjal, mirip dan persis dengan apa yang aku ceritakan kepada kalian. Berarti Dajjal sudah ada di mana, Pak? Di zaman Rasul? Tapi qadarullah, Tamim dijadikan oleh Allah lupa. Di mana itu pulaunya, itu di mana? Antum kalau cari pakai Google Map nggak bakalan ketemu, Pak. Iya. Jangankan Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj yang banyak begitu jumlahnya, sampai detik ini pun kita nggak tahu tempatnya di mana. Walaupun sebagian ulama mengatakan Ya'juj dan Ma'juj itu ya Cina itu. Akan tetapi jumhur mengatakan bukan. Kenapa? Karena Rasulullah mengabarkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu berada dalam sebuah benteng yang dibangun oleh Dzulqarnain. Dan mereka terus melubangi. Sampai ketika Allah sudah izinkan untuk keluar, baru kemudian mereka keluar. Sementara kalau misalnya dikatakan Ya'juj dan Ma'juj itu mereka udah keluar. Berarti udah keluar dong. Iya. Maka kita katakan bukan. Pendapat jumhur mengatakan bukan. Bukan mereka maksudnya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Dajjal, Bapak sekalian, dia diberikan kemampuan oleh Allah luar biasa. Dia, kata Rasulullah, berjalan secepat angin. Dia akan keliling dunia. Setiap tempat dia akan datangi. Maka kata Rasulullah, apabila kalian mendengar Dajjal di suatu tempat, pergi menjauh, jangan mendekat. Jadi kalau antum dengar Dajjal udah sampai Balikpapan, lari. Ya. Jangan kita deketin. Terkadang kan orang Indonesia malah penasaran, pengen lihat saya kayak gimana sih Dajjal. Ya. Pas dilihat kena fitnah. Karena fitnahnya Dajjal dahsyat, Pak. Apalagi tahu tidak, Pak? Rasulullah mengabarkan, Pak, Dajjal itu pengikutnya ada beberapa. Yang pertama, kebanyakan pengikut Dajjal perempuan. Gimana coba? Kalau antum ditawarin ceweknya cantik-cantik, wah, Masya Allah. Pengikut Dajjal. Bahaya, Pak. Kenapa para wanita lebih banyak jadi pengikut Dajjal, kata para ulama? Karena wanita itu kebanyakan pertama bodoh. Yang kedua, lebih dominan perasaannya. Yang kedua pengikut Dajjal siapa? Al-A'rab, orang-orang Arab Badui. Kenapa orang-orang Arab Badui akan menjadi pengikut Dajjal?
Kata para ulama, ghalaba alaihimul jahl. Kebanyakan mereka bodoh terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang menjadi pengikut Dajjal siapa, Pak? Yahudi. Bahkan Rasulullah mengabarkan ketika Dajjal keluar akan disertai dengan 70 Yahudi Asbahan. Antum tahu Asbahan di mana? Asbahan itu di Iran. Antum tahu sekarang populasi Yahudi yang paling cepat di Asbahan sekarang, Pak. Di Asbahan itu sudah hampir lebih 50.000 jiwa Yahudi, Pak. Kalau setiap Yahudinya beranak 2, udah berapa tuh, Pak? Berarti kata Rasulullah apa? Dajjal akan muncul, diikuti, dikawal oleh 70.000 pasukan Asbahan Yahudi. Alaihimut toyalisah, yang memakai topi-topi toyalisah. Iya. Itu Rasulullah kabarkan itu, yang akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Demikian pula orang Khawarij, pengikut Dajjal. Sebagian disebutkan dalam hadis Imam Ahmad, Rasulullah mengabarkan akan muncul Khawarij setiap zamannya, setiap 100 tahun. Kullama kharaja qarnun quti'. Setiap kali muncul di satu generasi akan ditebas habis. Terus sampai generasi akhir mereka keluar bersama Dajjal. Keluar bersama apa? Dajjal. Maka Dajjal, bapak-bapak sekalian, akan keliling dunia, menguasai dunia. Lalu kemudian Dajjal akan mendatangi Syam. Dan Syam pada waktu itu kata Rasulullah, kerajaan Islam terakhir. Di mana kerajaan Islam terakhir akan ada di mana? Di Syam. Bapak tahu Syam? Syam itu meliputi Yordania, Suria, Palestina, apa lagi? Libanon. Nah ini, Pak. Ini semua Syam ini, Pak. Nanti kerajaan kaum muslimin di sana terakhir. Dipimpin langsung oleh Imam Mahdi. Nah, ketika Dajjal telah menguasai dunia, datanglah dia ingin menyerang kaum muslimin yang ada di mana? Di Syam. Mendengar itu kaum muslimin segera berlarian, bersembunyi di gunung-gunung, di bukit-bukit. Karena mereka tahu mereka tidak akan pernah menang melawan Dajjal. Bersembunyi mereka. Kemudian Dajjal pun mendatangi kota Makkah dan Madinah. Ya, di mana ikhwatal Islam, kata Rasulullah SAW, pasukan Dajjal akan bercokol di Jurf. Jurf itu, Pak, bagian belakang Gunung Uhud. Kalau antum pernah umroh, ya, yang pernah umroh ya, itu suka dibawa ke Gunung Uhud tuh, Pak. Ya. Nah, bagian Gunung Uhud itu sekarang ada perkampungan namanya Azhariyah. Itu Jurf. Nah, disitulah nanti Dajjal akan bercokol, Pak. Sementara kota Madinah, kata Rasulullah SAW, akan dijaga oleh para malaikat-malaikat yang menghunuskan pedangnya. Lalu kemudian kata Rasulullah, kota Madinah akan berguncang. 3 kali guncangan. Lalu keluarlah dari kota Madinah orang-orang munafiknya. Keluar. Sampai-sampai kata Rasulullah, seorang mukmin sampai mengikat ibunya, mengikat saudarinya, diikat. Kenapa? Karena Dajjal itu fitnahnya luar biasa buat wanita. Buat wanita itu luar biasa fitnahnya, akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Sampai diikat oleh seorang mukmin itu supaya tidak gabung sama Dajjal. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Di saat itu kaum muslimin susah, kelaparan, sulit. Sementara Imam Mahdi masih berada di Syam sana. Akhwan Islam azakumullah wa iyyakum. Lalu kemudian Allah izinkan Nabi Isa turun. Siapa? Nabi Isa Al-Masih. Turun dia dengan mengendarai apa? Malaikat.
turunlah di sebuah menara putih. Sekarang itu menara putih sudah ada, Pak. Namanya di Masjid Jami Damaskus di Suriah. Berarti kerajaan Islam terakhir itu nanti di Suriah. Makanya Pak, di Suriah sekarang kan lagi kemelut nih Pak, Masya Allah. Kaum muslimin dibunuhi dan yang lainnya. Wallahu a'lam, apakah itu sebagai tautiah pendahuluan akan nanti jadi kerajaan Islam terakhir di sana, hanya Allah yang Maha tahu bagaimana. Yang jelas Rasulullah mengabarkan bahwa kerajaan Islam terakhir itu di sana nanti insya Allah. Maka kemudian turunlah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Di saat itu kaum mukminin mau sholat subuh, terdengar suara, lalu mereka segera pergi menuju menara tersebut. Ternyata di sana ada Nabi Isa Al-Masih. Lalu kemudian dikumandangkan iqamah. Maka Nabi Isa mempersilahkan Imam Mahdi sebagai imam. Karena menghormati umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikumandangkan jihad melawan Dajjal. Jihad yang sangat besar. Maka berjihadlah kaum muslimin melawan Dajjal dan pasukannya, Pak. Dan Nabi Isa pun diberikan oleh Allah kekuatan yang dahsyat, Pak. Kata Rasulullah, tidak ada seorang kafir pun yang mencium nafasnya Nabi Isa kecuali akan mati. Dan nafasnya Nabi Isa itu sejauh pandangan mata beliau. Dan Nabi Isa itu kalau melihat Dajjal, kata Rasulullah, Dajjal akan mengkerut. Seperti apa? Garam yang mengkerut dalam air. Dan terus Nabi Isa mengajar Dajjal. Ya. Terus dikejar. Sampai di suatu tempat namanya Babul Lud. Disitulah Nabi Isa membunuh Dajjal dengan harbah, dengan tombaknya. The end cerita Dajjal. Mati Dajjal, Pak. Setelah Dajjal mati, Pak, maka seluruh dunia dikuasai Islam. Karena di zaman Nabi Isa tidak diterima lagi jizyah. Di zaman Nabi Isa hanya menawarkan dua saja. Masuk Islam atau dibunuh. Tidak ada yang ketiga. Akhirnya semua masuk Islam. Dunia pada waktu itu dipenuhi oleh Islam. Dan keberkahan luar biasa. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, di zaman itu buah delima, satu buah delima cukup dimakan 8 orang. Saking berkahnya di zaman itu yang akal Islam. Sampai amannya di zaman Nabi Isa alaihissalam, Pak, anak kecil main sama ular nggak masalah. Bahkan Rasulullah mengabarkan nanti di akhir zaman binatang-binatang buas akan berbicara. Sebagian ulama mengatakan tampaknya itu nanti di zaman Nabi Isa alaihissalam. Sebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim. Di zaman Rasulullah, Pak, ada seorang penggembala yang melihat kambingnya dicuri serigala. Dikejar oleh si penggembala itu. Dikejar. Dapat diambil kambingnya. Tiba-tiba serigala itu duduk. Lalu berkata, bagaimana kamu hendak mengambil rejeki yang telah Allah berikan kepadaku? Penggembala ini bengong. Dzibun yatakallam. Aneh. Ada serigala bisa bicara. Apa kata serigala? Maukah aku beritahukan kepada kamu yang lebih aneh dari aku? Apa itu? Muhammadun biyathrib. Muhammad di kota Madinah mengabarkan berita dari langit. Maka si penggembala ini pun segera pergi ke kota Madinah, bertemu dengan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya kelak nanti di akhir zaman binatang-binatang buas akan berbicara. Iya nanti, Pak. Antum nanti ke taman safari, singanya ngomong sama antum, ngobrol. Ya. Rasulullah kabarkan itu, binatang-binatang buas akan berbicara di akhir zaman nanti.
Sebagian orang mengatakan itu nanti di zaman Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ikhwata Islam. Karena di zaman Nabi Isa itu Masya Allah, kedamaian dan ketentraman luar biasa. Luar biasa. Ya. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Hai Isa, ahriz ibadi bitur. Bawa hamba-hambaku kaum mukminin ke bukit Tur. Karena aku akan mengeluarkan sebuah pasukan yang tak akan mungkin kalah. Maka Nabi Isa membawa kaum mukminin ke bukit Tur. Lalu keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Min kulli hadabin yansilun. Dari berbagai macam arah. Tidaklah melewati danau kecuali diminum habis. Tidaklah melewati suatu desa kecuali dihancurkan dan dibunuhi orang-orangnya. Karena Ya'juj dan Ma'juj tujuan mereka hanya ingin menghancurkan saja. Beda dengan Dajjal. Kalau Dajjal menghancurkan akidah. Dia ingin diakui sebagai Tuhan. Kalau Ya'juj dan Ma'juj enggak. Ya'juj dan Ma'juj hanya membunuh, menghancurkan, hancur semuanya, dibunuh semuanya. Semua yang dia lewati dihancurkan, dibunuh. Dan Bapak, memang kebetulan sih sifat fisik Ya'juj dan Ma'juj itu ya kayak orang Cina, Pak. Karena Rasulullah mengatakan Ya'juj dan Ma'juj itu sigharul a'yun, matanya sipit. Ya. Wujuhuhum ka'annaha majan mutraqah. Wajahnya seperti panci. Ya. Hidungnya pesek. Ini tanda apa? Sifat Ya'juj dan Ma'juj. Makanya itu yang menyebutkan sebagian ulama mengatakan, oh yang dimaksud dengan Ya'juj dan Ma'juj itu Cina. Tapi yang rajih wallahu alam bukan. Ya, hanya Allah yang Maha tahu. Ma'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj itu dua kabilah. Kabilah Ya'juj dan kabilah apa? Ma'juj. Ini pasukan tak mungkin kalah. Sampai pasukan mereka pun kalah. Setelah mereka menguasai bumi, lalu mereka berkata, qad alauna ahlal ard. Kita sudah mengalahkan penduduk bumi dan kita akan kalahkan penduduk langit. Lalu mereka pun melemparkan apa? Tombak-tombaknya ke langit. Lalu kembali dalam keadaan tombak itu berdarah-darah. Bayangkan, Pak, kehebatan pasukan Ya'juj dan Ma'juj itu. Sementara Nabi Isa dan kaum mukminin ada di mana? Di bukit Tur berlindung. Di saat itu kaum muslimin kelaparan sekali. Dahsyat sekali kesusahan kaum muslimin pada waktu itu, Pak. Maka kemudian Nabi Isa berdoa, ya Allah, turunkanlah pertolongan. Tiba-tiba Allah kirimkan penyakit di mana Ya'juj dan Ma'juj itu, Pak, dibunuh oleh ulat yang keluar dari tengkuk-tengkuk mereka. Mati. Akhirnya Ya'juj mati semuanya. Tapi subhanallah, setelah kematian Ya'juj yang ada bau air. Karena kata Rasulullah SAW, tidaklah ada di muka bumi ini sejengkal kecuali di situ ada bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Saking banyaknya jumlah mereka, bayangkan. Maka Rasulullah Nabi Isa alaihissalatu wassalam berdoa lagi supaya di bumi ini dibersihkan. Maka Allah kirimkan, kata Rasulullah, burung yang lehernya sebesar leher-leher unta, membawa bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj entah kemana, hanya Allah yang Maha tahu. Kemudian lepaslah kaum muslimin dari kesusahan lagi, ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Kembali Nabi Isa dan kaum mukminin menguasai dunia. Tak lama kemudian, namun sebelum Ya'juj dan Ma'juj, sebutkan sebuah riwayat Imam Mahdi meninggal dan akan dikuburkan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Yang kemudian setelah Ya'juj dan Ma'juj beberapa lama, dalam satu riwayat disebutkan bahwa Nabi Isa akan hidup setelah itu 40 tahun. Ya.
Maka kemudian akhul Islam azakumullah wa yakum, Nabi Isa pun wafat dan dikuburkan di bumi. Lalu kemudian muncul tanda-tanda hari kiamat yang lain. Di antaranya apa? Dabbatum minal ard. Binatang melata yang muncul dari bumi. Bentuknya apa? Tidak ada satupun riwayat yang sahih. Binatang melata itu apa bentuknya? Kebanyakan ulama mengatakan bentuknya unta. Iya. Tapi itu riwayatnya dhaif. Ada yang mengatakan bentuknya ini, bentuknya itu, tidak ada satupun riwayat yang sahih. Wallahu a'lam. Yang jelas binatang ini kata Rasulullah dia membawa cincin Nabi Sulaiman dan tongkat Nabi Musa. Tidaklah bertemu dengan seseorang kecuali dicap di hidungnya. Kalau orang kafir jadi hitam, kalau orang beriman jadi putih. Kemudian muncul data tanda hari kiamat besar yang lainnya. Kata Rasulullah, ada 10 tanda besar hari kiamat besar. Dajjal, turunnya Isa, Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya dabah dari muka bumi, dari dalam bumi. Kemudian 3, yaitu ditenggelamkan bumi di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian turunnya dukhon, asap tebal. Kemudian terbitnya matahari dari barat. Yang terakhir munculnya api dari arah Yaman. Kemudian api itu akan menebar ke seluruh dunia dan mengumpulkan manusia ke Syam. Siapa yang terlambat akan dilahap oleh api tersebut. Nah itulah ya akal Islam. Lalu Allah pun izinkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala. Tapi alhamdulillah Pak, orang beriman itu tidak akan pernah merasakan hari kiamat. Alhamdulillah. Karena Rasulullah mengatakan, la taqumus sa'a illa ala syiraril khalq. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali kepada seburuk-buruknya makhluk. Sebelum hari kiamat muncul, Allah akan kirimkan angin yang lembut, kata Rasulullah. Akan mencabut nyawa setiap muslim. Makanya, selama masih ada seorang muslim, tidak akan tegak hari kiamat. Tapi kalau muslim sudah habis di muka bumi ini, baru Allah izinkan tegak hari kiamat. Itu berarti Pak, betapa berharganya seorang muslim di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah ya akhul Islam, inilah tanda-tanda hari kiamat besar. Fitnah-fitnah. Maka apa persiapan kita menuju kehidupan akhirat nanti ya akhul Islam? Ini yang kita pikirkan. Apa amalan kita selama ini ya akhul Islam? Sudahkah kita memperbaiki diri? Maka ya akhi, sungguh sangat aneh orang yang yakin hari kiamat muncul tapi dia santai-santai dan tidak bersiap-siap, tidak beramal soleh. Segera ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum, kita beramal soleh, kita berusaha untuk menjaga solat, kita bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak akan berlama-lama ya akhul Islam azakumullah. Ya, karena kita harus segera berangkat ke Balikpapan. Ada acara lagi, ya. Barangkali di antara antum ada yang mau bertanya. Ada yang mau nanya enggak? Hah? Kalau ada yang mau nanya, ana tungguin. Kalau enggak ada, ana langsung pergi nih. Silakan, ada yang mau nanya? Ditunggu 5 menit. Apakah benar Ya'juj dan Ma'juj tidak mati kecuali sudah melahirkan 1000 anak? Mana dalilnya? Ya. Ingat Pak,
kita tidak boleh mengatakan sesuatu itu kecuali dengan dalil. Apalagi ini masalah gaib loh. Katanya Yajuj dan Ma'juj baru mati kalau dia melahirkan 1000 anak. Ini nggak ada dalilnya sama sekali. Saya tidak mengetahui adanya dalil yang menunjukkan seperti itu. Apakah yang meninggal di hari Jumat termasuk husnul khatimah? Terjadi perselisihan para ulama. Apakah hadis yang menyebutkan orang yang meninggal hari Jumat itu husnul khatimah sahih atau tidak? Sebagian menghasankan, sebagian mendhaifkan. Saya lebih condong kepada pendapat yang mendhaifkan hadis tersebut. Kalaupun hadis itu hasan, itu maksudnya mereka yang wafat di hari Jumat dalam keadaan baik. Sekarang kalau misalnya ada orang yang wafat di hari Jumat dalam keadaan berzina, husnul khotimah? Nggak mungkin. Yang dimaksud dengan itu adalah orang yang wafat dalam keadaan dia berbuat baik. Fisabilillah. Adapun kalau dia berbuat maksiat, maka pada waktu itu akal Islam tidak bisa diterima. Tidak bisa kita katakan bahwa dia husnul khatimah ya akal Islam. Azakumullah wa yakum. Sekarang kalau ada orang non muslim Pak, wafatnya hari Jumat gimana? Husnul khatimah. Iya. Makanya ya akal Islam dalam hal ini ya pendapat yang saya pegang wallahu alam hadisnya lemah. Dan yang menjadi parameter seseorang wafatnya husnul khatimah atau tidak, dia wafatnya di jalan Allah atau tidak, ini yang pertama. Yang kedua, yang disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa meninggalnya seorang mukmin itu mengeluarkan peluh di sini, di keningnya. Maka kalau mengeluarkan peluh di keningnya, insya Allah itu tanda husnul khatimah. Insya Allah Pak. Benar tidak sih Ustadz yang mengatakan bahwa umur umat Nabi Muhammad hanya 1500? Saya katakan tidak ada dalilnya Pak. Dr. Sufyan Baswedan sudah membantah pendapat yang mengatakan bahwa umur Nabi Muhammad, umur umat Muhammad 1500 tahun. Bantahannya bagus sekali. Yang jelas kesimpulannya, tidak ada satupun dalil yang sahih, yang tegas dan jelas menunjukkan kepada hal itu. Kewajiban kita dan adab kita tidak boleh menentukan tentang umur Nabi Muhammad berapa tahun. Kenapa? Karena Rasulullah SAW saja ketika ditanya oleh Jibril, kapan hari kiamat? Rasulullah mengatakan nggak tahu. Maka adabnya kita itu seperti ini, Pak. Iya. Kalau Rasulullah diberitahu, Rasulullah akan beritahu dong kepada umatnya. Umatku umurnya 1500 tahun dah, selesai. Tapi ternyata Rasulullah SAW mengatakan yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Jadi kalau antum memastikan umur umat Islam 1500 tahun, berarti antum lebih tahu dari Rasulullah SAW. Tak benar. Ya. Insya Allah jika kita mendapati Imam Mahdi, apakah kita di Indonesia yang mendatangi beliau? Pede banget. Pak, kalau memang di Indonesia ini Masya Allah agamanya kuat-kuat, mentauhidkan Allah, berpegang kepada sunnah Rasul, insya Allah. Tapi kalau yang jadi doyanannya dukun, mistik, gimana? Di Indonesia ini perdukunan luar biasa loh Pak. Mistik-mistik itu ya Allah, ya Rabbi. Ya. Antum kalau di Jawa itu Masya Allah Pak, yang namanya kesyirikan itu luar biasa sekali ya Pak. Hanya Allah yang Maha tahu. Makanya ya, sebagian orang berkata, wah tampaknya yang dimaksud dengan Imam Mahdi datang dari timur, dari Indonesia. Ya, kan timur banyak. Wallahu alam, hanya Allah yang Maha tahu. Bahkan kebanyakan ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan timur itu Syam. Kenapa? Karena Syam itu timur kota Madinah. Timur kota Madinah Syam.
Ya, Allahu a'lam. Mohon doanya ya Ustadz, kami dan keluarga dimudahkan untuk dimampukan Allah melunasi hutang riba kami. Semoga Allah membantu antum untuk melunasi hutang. Dan jangan lupa selalu berdoa minta kepada Allah dibebaskan dari hutang. Rasulullah SAW setiap selesai tahiyat akhir, beliau berlindung dari 4 dan ditambah 1. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Lalu Rasulullah menambahkan lagi, wa a'udzubika minal ma'tham wal maghram, dan aku berlindung kepada engkau dari dosa dan hutang. Itu Rasulullah berlindung dari hutang setiap sebelum salam dalam sholat. Maka jangan lupa itu doa itu. Juga Rasulullah mengajarkan, Rasul bersabda kepada seorang sahabat, maukah aku ajarkan kepada kamu sebuah doa? Apabila kamu ucapkan, sebesar apapun hutangmu Allah akan bayarkan. Apa itu ya Rasulullah? Ucapkan, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dari memakan yang haram, dan kayakan aku dengan karunia-Mu dari selain Engkau. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan doa ini, Allah akan bayarkan hutangnya sebanyak apapun. Tuh, hafal nggak? Siapa yang banyak utangnya sini? Apa? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Jangan lupa itu. Baca terus. Ya, insyaallah Allah bayarkan utangnya. Setelah munculnya Nabi Isa, bagaimana kaum kafir yang menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan? Nabi Isa pada waktu itu hanya akan memberikan pilihan, Islam atau dibunuh. Makanya Allah mengabarkan dalam surat An-Nisa bahwa ketika Nabi Isa turun, orang-orang Nasrani dan Yahudi akan masuk Islam semuanya. Allah berfirman, wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Tidak ada satupun ahli kitab kecuali pasti akan beriman kepada Nabi Isa sebelum wafatnya Nabi Isa. Lihat, dalam ayat ini tegas sekali Allah mengatakan, tidak ada satupun ahli kitab kecuali akan beriman kepada Nabi Isa sebelum wafatnya. Berarti nanti Nabi Isa ketika turun, semua orang-orang Nasoro masuk Islam. Semua masuk Islam. Di zaman Nabi Isa tidak ada lagi orang kafir. Tidak ada. Ya. Masih ada? Apakah boleh bercita-cita untuk berada di zaman Nabi Isa dalam rangka menegakkan agama Allah? Cita-cita bagus, Pak. Cuma masalahnya kuat nggak ngelewatin Dajjalnya nih? Kan sebelum Nabi Isa ada Dajjal dulu nih, Pak. Setiap muslim akan terfitnah, Pak. Diuji keimanannya, Pak. Di zaman Dajjal. Iya. Di zaman Dajjal kita akan dipaksa untuk mengganti akidah kita. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita apa? Menghafal surat Al-Kahfi 10 ayat pertama. Kata Rasulullah, siapa yang menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, ia akan selamat dari Dajjal. Ini yang nanya udah hafal belum?
Ya. Udah hafal belum tuh 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi? Belum hafal, gimana mau selamat dari Dajjal? Hafalin dari sekarang nih. Ya, 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Gampang Ustadz, nanti saya kan bisa baca lewat mushaf. Ya mushafnya diambil sama Dajjal gimana? Ente nggak hafal. Dihafalin. Sehingga ketika kita bertemu dengan Dajjal, kata Rasulullah, bacakan 10 awal surat Al-Kahfi. Niscaya kamu akan terlindung dari Dajjal. Ya. Kita aja kalau ngapalin ngurojaah Quran di depan guru kita suka lupa-lupa, Pak. Grogi. Gimana kalau baca di depan Dajjal coba? Sambil ketakutan lagi. Kalau nggak mungkin tuh hafalannya, lupa-lupa. Alhamdulillah, apa ya? Dajjal apa sih? Anak nggak paham. Ya, nggak mungkin ya akal Islam. Harus hafal, mungkin hafalnya. Sekarang juga, ulang-ulang tuh. Dihafalin sampai kuat betul. 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Kemudian orang yang selamat dari Dajjal yang kedua siapa, Pak? Yang mempelajari hadis-hadis Rasul. Karena Rasulullah mengabarkan nanti akan ada seorang pemuda, dia akan mendatangi Dajjal dan berkata, wahai manusia, sesungguhnya dia Dajjal, penipu. Ditangkap pemuda ini. Kemudian dibawa ke hadapan Dajjal. Lalu Dajjal berkata kepada pemuda ini, kamu mengakui tidak aku Tuhanmu? Kata pemuda tidak. Maka dia pun digergaji, Pak. Jadi 2 belah. Lalu Dajjal berjalan di antara 2 belah badannya. Hidup lagi bangun. Lalu Dajjal berkata kepada pemuda ini, sekarang kamu beriman tidak aku Tuhanmu? Kata pemuda, justru aku semakin beriman kamu Dajjal yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Pemuda ini punya ilmu tentang hadis Rasul SAW. Makanya yang akan selamat itu yang belajar ilmu din, belajar hadis, belajar sunnah yang benar. Ya, gimana kita akan selamat dari Dajjal waktu kita habis buat Facebookan? Sama Facebook aja terfitnah kita. Gimana mau ketemu Dajjal? Ya. Ikhwatal Islam azakumullah wa iyyakum. Nah ini persiapkan diri ya akhi azakumullah wa iyyakum. Apakah nanti di hari kiamat jin akan terlihat? Enggak tahu. Kapankah asap yang membunuh seluruh mukmin muncul, Ustadz? Apakah sesudah kematian Imam Mahdi? Wallahu alam. Yang zahir setelah Nabi Isa. Setelah Nabi Isa, dan itu termasuk tanda-tanda hari kiamat besar. Ya. Apakah ada hadis yang berbunyi jika kita bersalawat kepada Rasulullah pagi 10, sore 10, dia akan diberi syafaat kepada kita hari kiamat? Memang ada, namun riwayatnya lemah. Ya, tidak sahih. Ustadz, menyangkut tanda-tanda hari kiamat akan terjadi 3 tahun kemarau kekeringan di muka bumi. Apakah akan banyak yang wafat dalam keadaan kelaparan dan kehausan? Enggak tahu. Yang jelas Rasulullah mengabarkan di saat itu tidak ada makanan. Pastinya kalau tidak ada makanan banyak yang kelaparan, Pak. Adapun apakah banyak yang mati? Wallahu a'lam. Iya. Yang jelas Rasulullah mengabarkan di saat itu makanan kaum mukminin zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini pun juga bagi mereka yang terbiasa zikir. Kalau nggak biasa zikir nggak jadi makanan. Nah sekarang masalahnya kita biasa zikir nggak? Ya, nggak biasa kan? Biasakan dari zaman sekarang. Dari sekarang kita biasakan. Supaya nanti zikir itu jadi, Masya Allah, makanan benar buat kita yang akal Islam. Azakumullah wa yakum. Saya dulu sering meninggalkan sholat. Apakah sholat dahulu yang saya tinggalkan bisa diqadha? Pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam, yang saya rajihkan, apabila dia meninggalkan sholatnya karena malas, bukan karena ada udzur,
maka tidak ada qadha untuknya, dan qadha pun tidak ada manfaat buat dia. Jadi dia kewajiban dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang Rasulullah wajibkan qadha kalau ada udzur. Siapa? Orang yang tertidur atau lupa. Dikiaskan kepada yang pingsan, yang koma. Maka mereka-mereka ini yang wajib qadha. Adapun kalau tidak ada udzur, tidak bisa dikiaskan dengan yang punya udzur. Sehingga pada waktu itu qadha tidak ada manfaatnya buat mereka. Apakah kedatangan Ya'juj dan Ma'juj itu sesudah Dajjal dibunuh? Betul. Karena sudah saya sebutkan tadi, ya setelah Dajjal dibunuh, maka kemudian terjadi keamanan yang luar biasa di muka bumi. Tak lama kemudian Allah mengabarkan Rasulullah, yaitu Nabi Isa, untuk membawa kaum mukminin kemana? Ke Bukit Tur. Ya. Sampai seluruh manusia mati dan mereka mulai menyerang penduduk langit. Jadi seperti apa itu ya nanti Ya'juj dan Ma'juj? Saya juga nggak tahu gimana itu Pak. Ya, seperti apa saya nggak tahu Pak. Dan apakah manusia pada waktu mati semua yang zahir? Tidak. Bisa jadi ada mereka yang bersembunyi di bunker-bunker dan yang lainnya. Hanya Allah yang Maha tahu. Ya. Dulu waktu SMK saya sering ikut kajian, mengerjakan amalan-amalan sunnah. Tapi semenjak kuliah saya merasa kurang istiqomah ya Ustadz, dan jarang ikut kajian. Mengaji pun sangat jarang. Saya takut sebentar lagi kiamat, tapi istiqomah saya berkurang. Terus tipsnya gimana ya? Nah, kalau antum merasa berkurang, coba antum pikirkan baik-baik apa yang menyebabkan antum berkurang itu. Apa sih kok kenapa antum berkurang? Bisa jadi pergaulan. Antum rupanya kenal awewe atau awewe. Perempuan. Akhirnya antum sibuk sama perempuan itu, sama akhwat itu. Jadi zikirnya bukan subhanallah lagi, si dia terus. Ini kan bahaya. Enggak sih, alhamdulillah Ustadz. Terus apa dong sebabnya? Teman-temankah? Ya, bisa jadi teman-teman kamu itu. Kalau teman-teman kamu menyebabkan kamu jauh dari kajian, udahlah, jaga jarak aja. Segera cari teman yang ngaji. Jangan sampai seperti yang Allah ceritakan dalam surat Al-Furqan. Ada orang yang masuk neraka gara-gara temannya. Allah berfirman, qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Berkatalah orang ini, aduh andaikan aku tidak mengambil si fulan sebagai teman dekat saya. Sungguh ia telah menyesatkan saya setelah peringatan datang kepada saya. Jangan sampai seperti itu, Pak. Maka kamu yang lagi kuliah kok kenapa malas-malesan? Segera perbaiki diri. Segera semangatkan lagi. Segera datangi kajian. Jangan kita kemudian menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Salah besar. Harus kita berjuang, berjihad melawan hawa nafsu. Ana menabung di salah satu bank syariah, bank tersebut tidak memberikan bunga. Tapi di salah satu ketentuannya bank dapat memberikan bonus secara sukarela. Apa itu riba? Kalau sukarela mah atau bukan riba, Pak. Jadi kalau bank itu bilang kamu nanti dapat bonus dari kami, sukarela dari kami, hadiah blas. Boleh, terima aja. Nama juga hadiah kok. Nggak ada ketentuan apa-apa. Silakan, terima aja.
Saat tahiyat akhir sebelum salam, apakah doa minta perlindungan dari fitnah Dajjal sunnah yang dia muakkadah? Betul. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan wajib. Namun yang paling kuat wallahu alam pendapat jumhur itu sunnah yang sangat ditekankan sekali. Kalau tidak baca itu ya sah sih, tapi kita kehilangan keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, saya senang sholat berjamaah di masjid. Masya Allah, alhamdulillah. Karena pahalanya sangat besar. Akan tetapi kalau saya berkebun untuk menafkahi keluarga dan sholat sendirian, apakah pahalanya sama besarnya dapat berjamaah di masjid? Kalau memang kamu pergi ke kebun dan jauh dari masjid, nggak ada dan nggak bisa sholat berjamaah, niat antum saja sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah? Waktu itu Rasulullah sedang pergi berjihad bersama para sahabat. Kata Rasulullah apa? Inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'ana wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajr habasahumul udhur. Di kota Madinah ada beberapa orang yang tidaklah kita melewati lembah, tidak pula melewati bukit, kecuali mereka bersekutu dengan kita dalam pahala. Mereka tidak ikut karena punya udzur. Punya apa? Udzur syar'i. Akhirnya karena niat mereka itu tetap diberikan pahala. Nah, antum Masya Allah punya kebiasaan pergi ke masjid. Tapi ketika kerja, antum sendirian di kebun, jauh dari masjid, gak dengar azan, udzur buat antum. Antum tetap dapat pahala apa? Sholat berjamaah dengan niat-niat antum. Allah Maha kasih sayang ya akhwat Islam azakumullah ya. Ustadz, Dajjal tuh keluar ke dunia mana ya Ustadz? Ke negara mana? Apakah Dajjal keluar dari laut atau dari darat atau dari gua? Pak, nggak usah nanya lah kayak gituan mah. Soalnya juga ini nggak pernah dikabarkan Rasulullah hanya mengabarkan bahwa Dajjal akan muncul dari sebuah desa namanya Yahuda di Khurasan, tepatnya di Asfahan. Di sana Dajjal akan muncul. Udah, masalah dia keluarnya dari gua apa enggak tahu, wallahu alam. Ya, saya belum dapat riwayat soalnya. Mohon referensi buku yang lengkap mengenai fitnah Dajjal. Bisa dirujuk buku yang berjudul Asyratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Yang ditulis oleh dokter siapa saya lupa, bagus banget. Beliau di situ membicarakan tentang Dajjal secara lengkap. Apakah di segitiga Bermuda itu tempat kerajaannya Dajjal ya? Bukan. Segitiga Bermuda kan di sono di Amerika. Sementara Dajjal Rasulullah mengatakan munculnya di mana? Di Asfahan, di Iran. Ya. Sekarang kan muncul mitos tentang segitiga Bermuda. Kita katakan ya akhi, antum tahu tidak? Ana dulu waktu kuliah di Madinah punya teman orang Amerika. Dia tinggal di segitiga Bermuda. Dia cerita ke saya, di segitiga Bermuda itu ada pulau-pulau yang 100% Muslim dan Sunnah. Di segitiga Bermuda itu ada pulau-pulau yang di situ 100% Muslim dan Sunnah. Bisa jadi Pak, mereka menakut-nakuti segitiga Bermuda itu, wah, padahal di situ ada kaum muslimin. Bisa jadi Pak. Ya, ini persaksian teman saya sendiri. Dia bilang, saya tinggal di segitiga Bermuda. Saya tanya ke dia, apa benar mitos-mitos itu? Ah, bohong itu semua. Gak benar. Cuma kitanya aja yang dibohong-bohongin. Ya.
Bagaimana menjelaskan kepada orang yang pemahaman agamanya mengutamakan akal daripada dalil yang sudah jelas kesahihannya. Karena kata dia hadis tidak masuk di akal, harus ditolak. Waduh Pak, berat ini Pak. Kita katakan kepada dia, hadis wahyu. Karena Rasulullah Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsu, tapi ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Sekarang kamu punya akal, saya punya akal, dia punya akal, 1000 orang punya akal. Masing-masing orang berbicara dengan akalnya pasti akan 1000 pendapat. Nah sekarang jadi rujukan kita akal siapa? Akal siapa yang jadi rujukan? Masya Allah akal Islam. Ini berbahaya Pak. Menolak hadis dengan akal itu bahaya Pak. Makanya kata para ulama, kalau ada hadis yang tidak masuk di akal kita, yang harus kita tuduh akal. Bukan apa? Hadisnya. Kalau hadisnya sahih, ya sudah. Ya. Maka terkadang banyak orang yang merasa bangga dengan akalnya Pak. Merasa, ini hadis gak masuk di akal. Padahal gak paham. Sementara ulama-ulama besar di zaman dahulu mengatakan enggak, ini masuk akal. Nah sekarang akal ente apa akal ulama ya yang jadiin parameter. Kan musibah Pak kalau ternyata kita ini Masya Allah. Tahu nggak Pak? Iblis menolak perintah Allah dengan akal. Allah mengatakan, hai iblis sujud ke Adam. Apa kata iblis? Enggak. Saya lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan dia dari tanah dan engkau ciptakan aku dari api. Sedangkan api lebih baik daripada tanah. Harusnya dia dong yang sujud pada saya. Tuh kan. Yang suka menolak dalil dengan akal siapa? Ya itulah. Ya. Apakah Dajjal ada juga di Indonesia Ustadz? Bukan cuma di Arab. Dajjal tuh nanti keliling dunia Pak sampai ke Indonesia insya Allah. Antum kangen ya pengen ketemu. Tapi subhanallah, saya mendapatkan sebuah hadis mengatakan la taqumus sa'ah hatta yatamannan nas dajjal. Tidak akan tegak hari kiamat sampai orang-orang berharap munculnya Dajjal. Berarti kalau antum sudah ngarepin Dajjal tanda hari kiamat nih Pak. Ya, Rasulullah mengatakan sampai orang-orang berharap munculnya Dajjal. Ngeri. Berarti fitnahnya berat sekali ya akal Islam. Azakumullah wa iyyakum. Dajjal punya keturunan anak apa enggak? Enggak tahu. Ya, yang zahir wallahu alam tidak. Ya, karena sebutkan dalam satu riwayat seorang sahabat yang mengatakan Dajjal la yuladlah. Dajjal tidak punya anak. Iya. Waktu itu berhubungan dengan Ibnu Sayyad. Di mana Ibnu Sayyad para sahabat banyak memperkirakan dia Dajjal. Karena memang matanya mirip Dajjal, Pak. Sebelah kanannya nyembul. Sehingga para sahabat takut kalau ketemu sama Ibnu Sayyad ini. Akhirnya Ibnu Sayyid berkata kepada Abu Sa'id, bagaimana aku disebut Dajjal? Sementara kan Dajjal tidak punya anak, sementara aku punya anak. Iya. Berarti Dajjal tidak punya anak. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup. Pada akhir zaman akan berperang menggunakan pedang yang akan dipimpin Imam Mahdi. Berarti apakah dunia akan terjadi perang besar sehingga senjata akan musnah? Wallahu a'lam. Bisa jadi. Hanya Allah yang Maha tahu bagaimana caranya. Sehingga senjata yang namanya brand, tembakan, bom, habis. Dan bisa jadi Pak,
di 3 musim paceklik itu habis, Pak. Karena kan dengan habis 3 musim paceklik itu kan air habis. Dunia kering. Kalau kering semua, persenjataan habis juga pasti. Mau tidak mau. Pabrik-pabrik berhenti. Semua berhenti. Ya, sangat kering pada waktu itu. Bisa jadi di zaman-zaman itu habis semua sudah. Ya, Allahu a'lam, hanya Allah yang Maha tahu. Yang jelas nggak ada dalilnya. Benar nggak Ustadz menjelang hari kiamat nanti Al-Quran tidak ada lagi di bumi? Betul. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Kata Rasulullah, la yastariyanna hadzal Qur'an fi lailah. Suatu malam nanti di akhir zaman Al-Quran ini akan diangkat oleh Allah. Sehingga tidak ada lagi di mushaf. Tidak juga di dada-dada anak Adam, hilang semua. Ya, jadi Al-Quran akan diangkat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir zaman. Berapa lama Dajjal mengepung Makkah dan Madinah? Apakah sampai turunnya Nabi Isa? Yang zahir begitu. Sampai turunnya Nabi Isa, kemudian Nabi Isa akan menyerang apa? Berjihad melawan Dajjal. Ya, Allahu a'lam. Apakah benar jika seorang non-muslim tidak akan masuk surga walaupun di masa hidup banyak melakukan kebaikan? Betul. Kata Rasulullah, orang yang kafir kepada Allah, tidak beriman, kalau beramal kebaikan, dia akan diberikan balasan di dunia saja. Sehingga ketika ia kembali kepada Allah, tidak ada kebaikan sama sekali karena sudah dihancurkan dan dileburkan. Jadi orang yang tidak beriman kepada Allah itu, Pak, non-muslim itu di hari kiamat tidak akan diterima amalannya sama sekali. Apakah boleh melamakan sujud walaupun imam sudah tasyahud akhir? Enggak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah menyuruh kita untuk mengikuti imam. Yang namanya ngikutin itu enggak boleh terlambat jauh, Pak. Bayangkan kalau Bapak ngikutin orang, saya ikut ya, kamu di depan, saya belakang. Tapi dibiarkan dia jauh kelihatan. Bukan ngikutin tuh namanya. Ngikutin itu ya dekat. Ya begitu kita ngikutin imam. Ini imam udah tasyahud akhir mau salam, ini sujud aja. Salah. Ini namanya bukan ngikutin imam. Ya. Apakah orang-orang mukmin di dalam kubur juga mendengar dan merasakan kedahsyatan tiupan sangkakala? Yang jelas, ya, orang-orang yang sudah meninggal sudah tidak akan merasakan lagi apa-apa. Ya. Makanya kan kaum muslimin sebelum hari kiamat diwafatkan terlebih dahulu supaya tidak merasakan apa? Dahsyatnya hari kiamat. Maka orang yang meninggal di alam yang berbeda, mereka tidak akan lagi merasakan. Bagaimana dengan orang yang meninggal kecelakaan walaupun dia beriman? Apakah husnul khotimah atau tidak? Nah, kecelakaannya dalam rangka apa nih? Ada orang pergi kemana? Ke Jakarta ngapain? Mau zina. Pesawatnya jatuh meninggal. Ini husnul khotimah apa su'ul khotimah, Pak? Su'ul khotimah. Tergantung niatnya waktu itu waktu apa, mau ngapain. Ya. Kalau kecelakaannya dalam rangka ketaatan, Masya Allah, husnul khatimah. Antum mau pergi dari rumah, mau kemana? Ke Islamic Center, mau ngaji. Bawa motor, di tengah jalan ditabrak meninggal. Alhamdulillah. Antum wafat di jalan Allah. Fisabilillah. Husnul khatimah. Luar biasa. Iya. Apa hukumnya suami mengusir sang istri berkali-kali? Ini suami yang gak baik. Rasulullah mengatakan sebaik-baik kamu yang paling baik sama istri. Dan aku yang terbaik pada istri. Kok suami ngusir-ngusir istri kenapa? Hanya karena marah salah sedikit lumrah, yang namanya perempuan tuh gak lepas dari kesalahan.
Ya. Seharusnya suami berusaha untuk mengerti dan bisa menahan emosi. Kecuali kalau memang kesalahannya sudah tidak bisa diterima lagi. Selingkuh atau yang lainnya. Ya. Pada hari menjelang hari kiamat tidak ada lagi kaum mukminin. Artinya pada akhir zaman semua manusia di dunia yang masih ada bukan beragama Islam. Betul. Semua manusia pada waktu itu kafir, tidak beriman kepada Allah. Kata Rasulullah mengatakan kepada mereka Allah hari kiamat tegak. Kepada mereka hari kiamat apa? Tegak. Apa perbedaan zaman ala minhajin nubuwah dengan zaman turunnya Nabi Isa? Kan Rasulullah mengatakan, Pak, kekhilafan di atas manhajin nubuwah itu 30 tahun. Setelahnya apa? Kerajaan. Lalu datang raja-raja yang otoriter. Terus sampai Rasulullah menyebutkan 4 masa, lalu Rasulullah mengatakan dan nanti akan kembali kepada khilafah ala minhajin nubuwah. Berarti di zaman Nabi Isa itu, di zaman Imam Mahdi itu akan kembali kepada khilafah ala minhajin nubuwah. Allahu a'lam. Apakah keimanan kaum muslimin di masa akhir zaman nanti sama dengan keimanan kaum muslimin zaman sekarang? Atau lebih lemah? Karena Rasulullah mengatakan nanti yadrusul Islamu wasyan kama yadrusu wasyuth thawb. Islam kata Rasulullah akan punah sedikit demi sedikit. Sebagaimana baju yang lusuh sedikit demi sedikit. Hatta la yudra, sampai nanti akan datang suatu zaman orang tidak kenal lagi apa sholat, apa puasa, apa haji, apa sedekah. Gak kenal lagi sudah. Kecuali ada seorang tua yang mengatakan, kami mendapatkan bapak-bapak kami mengucapkan la ilaha illallah. Jadi nanti Rasulullah mengabarkan, Pak, akan datang suatu zaman saking bodohnya, ini di akhir zaman banget nih. Orang sudah tidak kenal lagi apa sholat, apa zakat, apa puasa, apa haji, udah gak kenal. Berarti orang-orang yang ada di akhir zaman tuh keimanannya payah banget, Pak. Dan itu pun masih Allah sayangi. Sebelum hari kiamat, maka Allah cabut nyawa mereka. Karena yang akan dicabut itu kata Rasulullah, orang-orang muslim walaupun di hatinya ada keimanan sebesar biji sawi. Itu akan dicabut sebelum hari kiamat. Pada hari Jumat kalau kita tidak sholat Jumat di masjid karena berhalangan, apakah kita sholat Jumat di rumah 2 rakaat atau sholat duhur? Sholat duhur kata para ulama. Ya, jadi kalau kita sholat Jumat tidak bisa, maka sholat duhur 4 rakaat. Karena syarat Jumatan itu harus berjamaah. Terjadi perselisihan para ulama tentang jumlah paling sedikit dari sholat berjamaah. Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan kurang dari itu, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 2. Ikhtilaf para ulama. Yang jelas semua sepakat sholat Jumat itu syaratnya harus berjamaah. Nggak boleh sendirian. Kenapa sih Ustadz dalam Islam pacaran itu haram? Ini pertanyaan yang masih pengen pacaran ini, Pak. Nih dengerin. Rasulullah mengatakan tidaklah laki-laki dan wanita yang bukan mahram berdua-duaan kecuali yang ketiga setan. Yang namanya pacaran gak lepas dari dua-duaan, ya gak? Yang kedua, yang namanya pacaran gak lepas dari pegang-pegangan. Kata Rasulullah, la an yut'ana ra'su ahadikum bi'ibratin min hadid. Lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi daripada memegang wanita yang bukan mahramnya.
Yang ketiga, orang yang pacaran itu Pak, hatinya itu pasti lagi asyik banget, cinta banget sama perempuan itu Pak. Dan jarang zikir sama Allah. Orang lagi pacaran tuh Pak, mau makan inget dia, mau minum inget dia, mau buang air pun inget dia. Baca Quran ngelihat bak kayak bibir. Ya, udah payah udah. Jarang zikir sama Allah, pasti itu, pasti. Yang selalu dia ingat si perempuan itu. Hatinya tersiksa. Makanya terkadang orang yang pacaran itu menghalalkan segala cara. Gimana caranya bisa ketemu sama si dia. Kamu peduli sudah. Buta matanya. Makanya dalam Islam gak boleh pacaran, haram. Jadi gimana dong kalau gak pacaran saya gak bisa kenal siapa dia. Kenalannya nanti gampang. Habis nikah. Sekarang ya dalam Islam tuh nazar dulu, kamu lihat. Udah lihat ke rumahnya langsung, ih cakep rek, mantap. Sedas, ya boleh lihat rambutnya boleh, nggak apa-apa, atas pendapat yang paling kuat. Udah serak selesai udah. Tinggal antum tanya ke kakaknya, ke adiknya, ke temannya gimana sifat dia. Bagaimana ya sifat dia. Supaya paham. Oh yaudah, saya dengar langsung dari kakaknya, dari adiknya sifatnya begini-begini. Cocok dah saya, insya Allah. Begitu Pak. Maka dari itulah dalam Islam pacaran haram. Orang yang pacaran itu kamuflase. Siapa yang pernah pacaran sini? Saya sih alhamdulillah gak pernah pacaran Pak. Orang yang pacaran tuh katanya ya, dia akan selalu memperlihatkan di hadapan pacarnya tuh harus kelihatan bagus terus gitu. Ya. Yang asalnya sifatnya temperamenan jadi lembut di depan dia. Pas udah nikah sebulan 2 bulan bukan lagi bulan madu tapi bulan bawang. Ya, ketahuan aslinya. Makanya Pak, dalam Islam tidak boleh pacaran, haram pacaran itu. Iya. Ustadz, Imam Mahdi nanti akan membinasakan riba Ustadz. Berarti nanti bank-bank akan dimusnahkan ya Ustadz. Ya nanti dibikin baitul mal. Dalam Islam tuh namanya baitul mal, tempat penyimpanan harta. Ya. Nah disitulah kebijakan-kebijakan akan diberikan untuk peminjaman, untuk bantuan, untuk yang lainnya. Semua sesuai dengan syar'i. Ya. Banyak beredar dari Palestina. Katanya pemuda Palestina bermimpi yang akan membebaskan Masjidil Aqsa orang Indonesia. Itu khurafat orang Syiah Pak. Itu yang menyebarkan itu tahu nggak? Situs-situs Syiah rata-rata. Al-Mi'raj dan yang lainnya. Yang kedua, mimpi itu kan dalil. Mimpi bukan apa? Bukan dalil. Ya. Sama mimpi aja kok percaya banget sih. Saya pengen masuk pesantren tapi orang tua nggak ngizinin. Sedang saya sudah sholat istikharah dan saya mantap ke pesantren. Tapi orang tua tetap gak setuju. Mohon saran Ustadz, minta kepada Allah. Karena Allah yang memiliki hati manusia. Maka minta kepada Allah yang membolak-balikan hati manusia. Supaya Allah balikan hatinya dan dibuka pintu hatinya itu. Apakah dosa zina setelah menikah bisa diampuni setelah bertobat? Ada enggak sih dosa yang tidak diampuni kalau bertobat? Nggak ada. Dosa yang paling besar adalah syirik. Kalau orang bertobat diampuni. Sama zina dan yang lainnya pun. Siapapun yang bertaubat selama taubatnya taubat nasuha, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apakah Dajjal diciptakan dari tanah juga Ustaz seperti manusia? Yang jelas Dajjal itu dari kalangan manusia, sama. Karena Dajjal itu manusia, berarti penciptaannya sama dengan manusia. Bagaimana keadaan roh setelah terlepas dari jasad? Yang jelas itu alam barzakh. Keadaannya tergantung. Orang beriman bahagia. Orang yang kafir sengsara. Itu saja yang Rasulullah kabarkan. Iya. Siapakah Dzulqarnain? Dzulqarnain itu bukan nabi. Tapi Dzulqarnain itu seorang raja yang menguasai seluruh dunia. Beliau raja yang sangat kuat sekali, Pak. Iya. Di mana beliau menguasai kerajaannya di seluruh dunia. Menguasai pada waktu itu. Dialah yang membuatkan bendungan yang sangat kokoh sehingga Yajuj dan Majuj belum bisa sampai hari ini untuk menggalinya. Saya kira cukup sampai di sini, Pak. Sudah mulai terdengar musik-musik dari bawah sana. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.